Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Mawaddah, NIT 18624 Program Studi Ketetalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kompetensi dalam kerja. Kompetensi. Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasari pembawaan seorang individu yang merupakan kausal dan kinerja yang berhubungan dengan sifat unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Karakteristik kompetensi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Motif. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berpikir secara konsisten, berpikir tentang tindakan yang akan dilakukan. Motif merupakan perilaku ke arah tindakan tertentu atau dengan tujuan tertentu. Yang kedua, sifat. Karakteristik fisik dari tanggapan yang konsisten terhadap situasi atau informasi, kontrol emosional diri dan inisiatif terhadap tanggapan yang konsisten berdasarkan situasi. Yang ketiga, ada konsep diri, sikap seseorang, nilai-nilai atau citra diri. Nilai-nilai seseorang adalah tanggapan atau reaksi yang dapat memprediksi apa yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan dalam situasi di mana orang lain mengalami perubahan. Yang keempat, ada pengetahuan. Informasi seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Yang kelima, ada keterampilan, kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu. Kamus kompetensi. Kamus kompetensi, skala kamus berlaku untuk semua jenis pekerjaan secara umum, walaupun tidak tepat sekali. Skala hanya mewakili 21 kompetensi. Yang paling umum, kompetensi yang unik berkisaran antara 2% sampai lebih dari 20% dari pekerjaan, tergantung pada posisi yang dipelajari. Tingkat yang lebih tinggi pada skala yang belum tertentu lebih baik. Pelatihan dan praktek yang diperlukan untuk perilaku Anda. Bantuan dan pelayanan manusia. Bantuan dan pelayanan manusia melibatkan niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain, keprihatinan, kesukaan, dan kebutuhan lainnya yang merupakan pemahaman interpersonal, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan interpersonal merupakan kebutuhan dasar yang sangat kuat dalam memenuhi kekuasaan maupun kebutuhan lain-lainnya. Pemahaman interpersonal mengamati suasana hati dan perasaan orang lain, menggunakan pemahaman berdasarkan pendengaran dan pengamatan untuk memprediksi dan melihat reaksi orang lain, memahami sikap minat, kebutuhan dan cara pandang orang lain, memahami penyebab yang mendasari sikap, pola perilaku orang lain atau masalah yang dihadapinya. Orientasi layanan pelanggan. Orientasi pelayanan pelanggan menyeratkan keinginan untuk membantu atau melayani orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Skala orientasi layanan pelanggan memiliki 2 dimensi. Dimensi pertama adalah motif intensif dan tindakan pelengkap dengan bertindak sebagai penasehat klien yang dipercaya. Dimensi kedua sebagai jumlah usaha atau inisiatif yang diambil atas nama klien, mulai dari tindakan yang membutuhkan waktu ekstra untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pelanggan atau klien. Indikasi khas dari orientasi layanan pelanggan meliputi pencarian informasi yang real tentang kebutuhan dasar dari klien, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki masalah pelayanan pelanggan, bertindak sebagai penasihat terpercaya, bekerja dan memberikan pendapat yang independen berdasarkan kebutuhan klien, masalah atau peluang, dan kemungkinan implementasinya. Bekerja dengan perspektif jangka panjang dalam menangani masalah klien. Orientasi terhadap layanan pelanggan yang didukung oleh pencarian informasi dan pemahaman interpersonal pelanggan yang lebih tinggi dari layanan pelanggan yang menyeratkan pencarian informasi, pemikiran konseptual atau analitis, pemahaman antar pribadi atau organisasi, keahlian teknik maupun pikiran berbisnis atau keduanya, tergantung dari sifat dan isi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Pembangunan hubungan tingkat tinggi. Dampak dan pengaruh klaster. Dampak dan pengaruh menggunakan niat untuk membujuk, meyakinkan,
memengaruhi atau mengesankan orang lain dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan mereka dalam hal mendukung agenda si pembicara atau keinginan untuk memiliki dampak tertentu atau efek pada orang lain. Indikator umum dari dampak dan pengaruh: mengantisipasi efek dari pembicara terhadap tindakan orang lain, membandingkan alasan, data, angka, dan fakta, menggunakan contoh konkret sebagai alat bantu visual, demonstrasi, dan lain-lain, membangun koalisi politik, membangun dukungan untuk ide-ide brilian, memberikan atau mendapatkan informasi dalam rangka mendapatkan efek tertentu, menggunakan keterampilan kelompok untuk memimpin atau mengarahkan kelompok. Kesadaran organisasi. Kesadaran organisasi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi sendiri dengan organisasi lain, dan pada tingkat lebih tinggi, posisi organisasi pada lingkungan yang lebih besar. Dimensi utama dari skala kesadaran organisasi adalah kompleksitas atau kedalaman pemahaman mengenai jumlah faktor-faktor individu yang diperhitungkan dalam memahami suatu organisasi. Oke, selanjutnya indikator khas dari kesadaran organisasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Memahami struktur informal organisasi. Yang kedua, mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami organisasi pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengakui dan menangani masalah-masalah yang mendasar, peluang atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi. Hal yang penting bagi kesadaran organisasi adalah mencari informasi tentang observasi, bertanya secara langsung atau tidak langsung, dan berbagai teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemampuan manajerial. Kompetensi manajerial adalah bagian dari khusus dari kompetensi yang memiliki dampak dan pengaruh dalam mengungkapkan keinginan atau niat untuk melakukan hal tertentu. Perilaku umum yang mengekspresikan pengembangan orang lain meliputi: 1. Mengekspresikan harapan bahkan dalam kasus-kasus sulit. Yang kedua, menunjukkan arah umpan dan demonstrasi dengan alasan sebagai strategi pelatihan. Yang ketiga, memberikan umpan balik negatif dalam hal perilaku pribadi dan mengungkapkan harapan positif untuk kinerja masa depan atau saran untuk perbaikan. Yang keempat, mengidentifikasi pelatihan yang sesuai atau kebutuhan pengembangan atau menetapkan program baru untuk memenuhi kebutuhan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi efektivitas pribadi. Kompetensi efektivitas pribadi merupakan karakteristik umum dari perilaku. Mendukung efektivitas kompetensi lainnya dalam kaitannya dengan lingkungan kerja atau organisasi, yaitu 1. Kontrol diri memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kinerja di bawah kondisi stres atau tekanan. Yang kedua, percaya diri memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kinerja terhadap tantangan yang menakutkan, skeptisisme, dan ketidakpedulian. Dan yang ketiga, fleksibilitas membantu seseorang beradaptasi dengan keadaan yang tak terduga. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.